Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 untuk membuka presentasi dari video kami. Kami mengambil tema kesulitan belajar. Berikut adalah beberapa nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Archapa Putri Cahyani sebagai kakak fasil kami, dan berikut adalah beberapa nama anggota kami. Yang pertama ada Puspita Rum Bestari, kemudian Alicia Ramadina, kemudian Dinda Samharira, kemudian ada Unaisha, kemudian Fazila Nurrahma, setelah itu ada Siti Korea, setelah itu ada saya sendiri, Matias Asmoro, dan kemudian ada Sepitria Madari. Boleh next slide. Nah, berikut adalah beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas dalam slide PowerPoint kami pada kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua istilah, kemudian yang ketiga ada karakteristik dan indikator, yang keempat ada jenis-jenis, dan yang kelima faktor penyebab. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Saudara Matias. Slide selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Pertama, pengertian dari kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada definisi dari dan pengertian kesulitan belajar dari beberapa sumber buku. Menurut Rohmah tahun 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Menurut Sugini tahun 2011, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Menurut Helen tahun 2002, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 2. Istilah kesulitan belajar. Boleh di next. Yang pertama ada learning disorder. Ketergangguan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Kedua, ada learning disabilitas. Ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar menghindari belajar, sehingga belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Ketiga, learning dysfunction. Ketidakfungsian belajar menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Keempat, underachiever. Pencapaian rendah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner, lambat belajar. Seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Boleh di next. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Kedua, ada hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan.
ketiga, ada lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Kemudian ada beberapa indikator yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar menurut Arifin pada tahun 2012. Antara lain yaitu, pertama, peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Yang ketiga, ada peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian slide selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Yang keempat, jenis-jenis kesulitan belajar. Boleh di next? Menurut Mulyono tahun 2012, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disability. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun menurut Tanjung Sari dan Sujoko tahun 2012, A. Kesulitan dalam memahami soal privat. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan ditunjukkan dengan kesalahan dalam menafsirkan bahasa soal. B. Kesulitan dalam menggunakan konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan objek. C. Kesulitan dalam menggunakan prinsip. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip sering terjadi karena tidak memahami konsep dasar yang melandasi prinsip tersebut. Boleh di next. 5, yaitu ada faktor penyebab kesulitan belajar yang akan dibawakan oleh rekan saya. Boleh di next. Faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. 1. Motivasi belajar. 2. Kebiasaan belajar. 3. Cita-cita siswa. 4. Sikap terhadap belajar. 5. Rasa percaya diri siswa. 6. Konsentrasi belajar. 7. Mengelola bahan belajar. 8. Menyimpan perolehan hasil belajar. 9. Menggali hasil belajar yang tersimpan. 10. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. 11. Intelijensi dan keberhasilan belajar. Faktor eksternal. 1. Kebijakan penilaian. 2. Guru sebagai pembina siswa belajar. 3. Lingkungan sosial siswa di sekolah. 4. Kurikulum sekolah. 5. Lingkungan sosial siswa di sekolah. Demikian adalah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai kesulitan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.